Halo, kembali lagi di video Mall Study. Di video kali ini aku akan membahas pengalaman aku dan cara aku buat milih jurusan dan biar nggak salah jurusan. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai, oke? Nah, poin pertama adalah jujur terhadap diri sendiri gitu. Jujur terhadap diri sendiri ini maksudnya adalah kita itu harus tahu kemampuan kita itu sebenarnya seberapa dan sudah sampai gimana, sudah sampai mana gitu loh. Nah, jujur diri sendiri ini aku terapin maksudnya ya dulu waktu SMA ketika ujian itu aku usahakan untuk jangan menyontek gitu. Ya udah kita kerjakan dengan sendiri aja. Meskipun nanti kalau misalnya kita tahu nilainya itu kita jelek ya berarti kita itu belum belajar dengan giat atau ya memang kitanya nggak cocok sama materi itu tadi gitu. Nah, aku mengalami fase-fase terakhir waktu aku SMA, yaitu ketika aku melihat ternyata nilai-nilaiku, aku tuh anak IPA awalnya, tapi ternyata nilai-nilaiku tuh jelek banget gitu loh. Padahal aku tuh sebenarnya sudah belajar dengan giat dan aku tuh kayak udah sering latihan soal, tapi tetap aja nilaiku itu jelek. Jadi dari situ aku sadar ternyata aku tuh kurang cocok sama materi-materi hitungan. Dan ketika aku salah, itu bukannya aku makin penasaran atau pengen ya udahlah aku kerjain lagi gitu, penasaran gitu loh yang bener itu apa gitu, tapi aku malah kayak males-malesan gitu loh. Jadi aku sadar waktu itu kayak kayaknya aku nggak cocok deh kalau misalnya aku ngambil uh, kuliah teknik. Kan teknik itu pasti ada hitung-hitungannya banyak ya, ya dari situ aku sadar, ya udah aku sadar kalau misalnya aku emang nggak cocok untuk masuk di kuliah teknik gitu loh, karena basicku aku ternyata nggak suka hitung-hitungan dan nilai hitung-hitunganku itu selalu jelek begitu. Yang kedua adalah sadari kemampuan sama cek mata kuliah di prodi yang akan kamu ambil gitu. Nah dulu aku tuh pengennya ngambil di kedokteran gigi, terus ada di teknik geomatika dan hukum yang terakhir ini. Nah, terus ya udah aku tuh cek mata kuliah di prodi mereka itu apa aja gitu loh. Jadi aku browsing, aku cari-cari kira-kira kalau fakultas kedokteran gigi itu belajarnya apa aja sih gitu. Jadi aku cari semuanya. Nah, aku baca-baca tuh materi-materi kuliah mereka, mata kuliah mereka itu apa aja. Nah, kira-kira tuh aku suka nggak ya gitu. Nah, dari ketiga itu tadi ternyata tuh aku yang paling serk dan paling aku suka adalah yang di hukum itu tadi. Lalu ya udah, oh mata kuliahnya hukum itu kayak gini ya, kayak gini ya. Aku bisa tahu ini, aku bisa baca, misalnya aku baca apa hukum tata negara gitu, aku baca hukum peradilan gitu. Terus aku kayak oke, aku penasaran dengan fakultas ini atau prodi ini, jadi ya udah aku ambil prodi ini aja gitu. Jadi penting buat kalian biar nggak terjebak di salah jurusan, kalian harus ngecek si mata kuliah di prodi-prodi itu. Aku rasa sih setiap website kampus sekarang udah ngasih tahu atau ngelis mata kuliah apa yang akan mereka ajarkan untuk mahasiswanya mereka gitu. Jadi kalian ya tidak akan salah jurusan kalau udah tahu taktiknya kayak gini. Nah, yang ketiga adalah ini tuh double check sih, yaitu cek mata kuliah ke si mahasiswa gitu. Kalian bisa cari info ke mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Jadi aku dulu itu suka ngefollow orang-orang yang kuliah di kampus-kampus tertentu gitu. Jadi aku ngikutin mereka di Facebook, aku follow, terus aku tanya, permisi kak, mau tanya kakaknya kuliah di sini ya gitu. Kakak itu belajar apa aja sih gitu. Aku se pengen taunya itu sampai gitu. Aku kayak ngechatin orang, kakak kuliah di sini ya gitu, kakak itu belajar apa aja sih kayak gitu gitu. Aku jelasin kalau aku tuh lagi sekolah kelas 3 SMA dan aku tuh pengen masuk di kampus itu gitu. Ya untungnya mereka baik-baik, malah ada yang sampai ngasih nomor HP gitu. Kayak aku jarang ya buka Facebook gitu, kalian bisa tanya ke kamu bisa ya chat aku di ini nomor ini gitu. Jadi biar intens nanti tanya-tanyanya gitu. Dan kadang juga
aku cari-cari tahu bukunya itu apa aja gitu. Buku-buku yang mereka pelajari itu apa aja. Nah, itu aku baca-baca. Nah, kira-kira tuh aku punya rasa penasaran nggak ya sama materi-materi itu, atau aku kayak pas baca buku-buku itu aku ngerasa seneng banget gitu loh, kayak punya banyak pengetahuan gitu. Jadinya aku tuh ya seneng sama si jurusan ini dan ngerasa kayak nggak zonk amat gitu kalau aku pilih jurusan ini gitu. Jadi nggak perlu malu atau nggak perlu nanti dikatain ikan masih lama atau dikatain kenapa-kenapa gitu. Intinya kalian harus rajin-rajin cari tahu kemanapun biar nantinya nggak kaget kalau udah masuk di fakultas itu atau di prodi itu. Nah, yang terakhir adalah karena kalian tadi yang pertama itu udah jujur terhadap diri sendiri, artinya kalian itu tahu kemampuan kalian itu sebatas apa dan sampai di mana, terus kalian mulai sadar sama kemampuan kalian, kalian nyari info. Dan yang terakhir itu adalah kalau kalian ngelihatin mata kuliah itu tadi, kira-kira itu kalian bakalan bisa paham nggak gitu, atau kalian malah ketakutan, belum belajar sudah takut duluan gitu. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan ke diri kalian. Jadi kalian harus ngelihat diri kalian itu gimana, kira-kira siap nggak dengan mata kuliah ini. Karena sebenarnya aku punya pengalaman dulu, aku punya kakak kelas, nggak kakak kelas, dia temen seumuranku, dia kebetulan ngambil ngambil prodinya itu fisika. Nah, tapi pada waktu itu aku tuh udah kuliah di hukum gitu. Nah, aku iseng buka-buka buku-bukunya dia, itu ada buku aljabar dan lain-lain dan algoritma apapun itu, dan semuanya itu menurut aku waktu aku ngebuka covernya aja, sebenarnya covernya itu excited ya, aku kayak suka gitu, seru ngitung-ngitung lagi gitu. Tapi waktu aku buka isinya itu aku kayak aduh, aku kayak udah pusing dan kayak nggak punya rasa ketertarikan atau yang seneng gitu. Kan ada ya orang yang emang dia seneng hitung-hitungan atau seneng berhitung atau ngerjakan apapun itu kalau ngeliat ini serius gitu, ini seneng gitu, kayak ya udah itu bukan jadi beban buat mereka gitu loh. Tapi kalau aku, ketika aku ngeliat si buku aljabar yang tebel itu tadi, aku ngerasa kayak pusing gitu. Ya udahlah, aku bersyukur aku ngerasa aku nggak salah jurusan, karena sebelum-sebelumnya aku kayak udah ngecek dulu, ngeliat dulu kayak gitu. Jadi ya itu tadi kira-kira tipsnya. Nah, kira-kira 4 tips itu tadi yang bisa aku share ke kalian. Semoga 4 tips tadi gimana cara aku dulunya milih jurusan dan biar aku nggak salah jurusan adalah kira-kira seperti itu. Semoga video ini membantu buat kalian yang bingung lagi cari jurusan apa dan mau kuliah apa, lalalala, dan lain-lain. Semoga video ini membantu kalian dan sampai jumpa. Jangan lupa komentar di bawah kira-kira pengen dibikinin video apa lagi gitu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.